Pagi itu seharusnya menjadi pagi paling bahagia dalam hidupku. Hari di mana aku resmi menjadi seorang istri, hari di mana doa-doa keluarga dan restu orang tua akan mengiringi langkahku ke jenjang pernikahan. Namun, entah kenapa, dadaku terasa sesak. Seperti ada beban yang menindih tanpa sebab. Aku duduk di depan cermin besar di kamar pengantin yang disediakan oleh keluarga calon suamiku, Rangga. Make-up artis masih sibuk merapikan riasan wajahku, memoles bibirku dengan lipstik merah muda yang katanya akan cocok dengan warna gaunku. Gaun putih itu memang cantik. Sederhana tapi anggun. Payet-payet kecil berkilau setiap kali terkena cahaya lampu kristal di atas kepalaku. Namun entah kenapa, semakin aku menatap diriku di cermin, semakin perasaan aneh itu muncul. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Mungkin ini cuma grogi, bisikku pada diri sendiri. Wajar kan, seorang perempuan nervous di hari pernikahannya. Tetapi hati kecilku berkata lain. Aku, Arini, anak tunggal dari keluarga berada. Ayahku seorang pengusaha sukses yang telah meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan warisan berupa perusahaan properti dan beberapa aset berharga lain. Ibuku seorang wanita sederhana yang tidak terlalu mengerti bisnis, sehingga sejak kecil aku terbiasa ikut mendampingi ayah mengurus beberapa hal. Setelah ayah tiada, aku melanjutkan sebagian tanggung jawab itu bersama pengurus perusahaan dengan perlindungan hukum agar aset tidak disalahgunakan. Pertemuanku dengan Rangga terbilang singkat. Dia anak pengusaha kenalan keluarga kami. Tampan, karismatik, pintar berbicara. Ibuku sangat senang ketika Rangga melamarku, katanya aku akan aman bersama lelaki seperti dia. Aku sempat ragu, tapi tatapan teduhnya, tutur katanya yang lembut, dan sikap keluarganya yang tampak ramah membuatku percaya. Namun, menjelang hari pernikahan, aku mulai merasakan hal-hal kecil yang mengganggu. Calon mertuaku, Bu Ningsih, beberapa kali menanyakan soal kepemilikan aset keluargaku. Katanya hanya basa-basi, ingin tahu, tapi seringkali pertanyaan itu terlalu detail, tentang saham, tentang sertifikat rumah, tentang warisan ayah. Aku jawab seadanya, berusaha positive thinking. Rangga pun kadang menyinggung hal yang sama, walau dengan cara lebih halus. Aku pikir itu wajar, karena dia akan jadi suamiku. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa mengganjal. Hari ini rumah besar keluarga Rangga penuh tamu. Sejak subuh sudah ramai. Pekerja catering mondar-mandir, dekorasi dipasang di halaman, kursi berjajar, panggung pelaminan berkilau. Dari jendela kamarku, aku bisa melihat tamu mulai berdatangan, beberapa kerabat keluarga besar mengenakan pakaian adat yang indah. Di dalam rumah, suasana justru terasa menegangkan. Para keluarga inti sibuk dengan persiapan. Ada yang mondar-mandir sambil membawa dokumen, ada yang sibuk mengatur tamu VIP, ada yang bisik-bisik di sudut ruangan. Aku mendengar samar suara calon mertuaku, Bu Ningsih, memberikan instruksi keras kepada beberapa panitia. Nada suaranya penuh otoritas, membuatku merinding. Entah kenapa, aku merasa seolah aku hanyalah tamu di rumah itu, bukan calon menantu yang akan disambut hangat. Aku mengenang kembali momen-momen bersamaku dengan Rangga. Pertama kali bertemu, ia begitu sopan. Mengajakku bicara tentang masa depan, tentang cita-cita membangun keluarga yang harmonis. Aku tersipu mendengarnya waktu itu, karena jarang ada lelaki yang bicara serius soal masa depan dengan cara seindah itu. Aku ingat saat ia menemaniku ke makam ayah. Rangga menggenggam tanganku erat, berjanji akan menjagaku sebagaimana ayah menjaga aku dan ibuku dulu. Hatiku luluh. Aku pikir, mungkin inilah lelaki yang dipilihkan Tuhan untukku. Tapi setelah lamaran, ia mulai berubah sedikit. Lebih sering sibuk, lebih sering berdiskusi dengan ibunya tentang keuangan keluarga besar. Katanya itu urusan bisnis, aku tak perlu khawatir. Aku mencoba percaya. Aku kembali menatap cermin. Make-up artis selesai, kini giliran perias rambut menambahkan hiasan bunga putih di rambutku yang disanggul indah. Cantik sekali, Mbak Arini, katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyum, walau hambar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, seorang asisten keluarga masuk tergesa. Mbak, sebentar lagi akad. Persiapannya sudah ditunggu. Keluarga besar sudah siap. Aku mengangguk. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku berdiri,
menatap diriku sekali lagi di cermin. Cantik, iya, tapi entah kenapa, sorot mataku di cermin terlihat berbeda. Ada bayangan ketakutan di sana. Aku berbisik pelan, "Ayah, kalau ayah masih ada, apakah ayah akan merestui ini?" Dalam perjalanan menuju ruang akad, aku melewati lorong panjang. Lorong itu menghubungkan kamar pengantin dengan ruang tamu besar di mana akad akan dilaksanakan. Di tengah lorong, aku sempat berhenti karena mendengar suara-suara dari sebuah ruangan samping. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Aku mengira itu suara tamu yang sedang berbincang. Tapi ketika aku perhatikan, aku mengenali suara itu, suara Rangga. Aku terpaku. Suara Rangga jelas terdengar, tapi nada bicaranya berbeda dari biasanya. Lebih dingin, lebih penuh perhitungan. Aku hampir tak percaya itu suaranya. "Tenang saja, Bu. Begitu akad selesai, kita langsung bisa atur semuanya. Arini pasti nurut." Dia polos. Aku menahan napas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mendekat pelan, menyandarkan telinga ke dinding. Ada suara lain, suara Bu Ningsih. "Kau pastikannya, Rangga. Aset keluarganya itu harus segera dialihkan. Sertifikat, saham, semua. Dia nggak boleh sempat curiga. Setelah itu, kau bebas urusan sama Arini." "Arini?" Aku terhenyak. Nama itu bukan nama asing. Arini adalah teman dekat Rangga yang katanya cuma rekan kerja. Aku selalu mencoba percaya, meskipun pernah melihat kedekatan mereka. "Aku tahu, Bu," jawab Rangga lagi. "Aku nggak akan buang waktu. Arini kan gampang dibodohi. Nanti, setelah semua beres, aku bisa nikah sama Arini. Arini biar kita singkirkan." Tubuhku bergetar hebat. Singkirkan? Aku hampir jatuh. Untung aku sempat bersandar ke dinding. Nafasku terengah, seolah seluruh oksigen di ruangan itu habis. Air mataku menetes. Aku merasa seluruh duniaku runtuh dalam sekejap. Lelaki yang kupercaya, keluarga yang akan kutuju jadi keluargaku sendiri, ternyata berencana menjatuhkanku. Aku teringat wajah ayah. Pesan terakhirnya, "Jagalah baik-baik aset keluarga. Itu bukan hanya untukmu, tapi untuk masa depanmu dan orang-orang yang akan kau lindungi." Kini aku mengerti. Inilah yang dimaksud ayah. Aku hampir saja menyerahkan semuanya kepada orang yang salah. Aku menghapus air mata cepat-cepat. Aku tidak boleh terlihat rapuh. Tidak boleh. Saat itu, aku tahu aku punya dua pilihan. 1. Tetap melanjutkan akad, berpura-pura tidak tahu, dan membiarkan mereka merampas semua yang menjadi hak keluargaku. 2. Kabur. Melindungi aset, melindungi diriku. Dan, kalau bisa, membalas dengan cara yang membuat mereka malu di depan semua orang. Aku mengepalkan tangan. Pilihanku jelas. Hari ini bukan hari kebahagiaanku. Hari ini akan jadi hari kebangkrutan mereka. Hari di mana mereka sendiri yang akan menanggung malu karena keserakahan. Aku membalikkan badan, bergegas kembali ke kamar, sementara air mata bercampur dengan api amarah yang mulai menyala di dadaku. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Ijab kabul dijadwalkan pukul 9. Aku hanya punya waktu 1 jam untuk merancang langkahku. 1 jam untuk menyelamatkan aset, menyiapkan rencana, dan meninggalkan rumah ini tanpa seorang pun menyadari. Aku menatap cermin sekali lagi. Kali ini bukan wajah calon pengantin yang kutatap. Yang kulihat adalah wajah seorang pejuang yang baru saja disakiti, tapi tidak akan tinggal diam. Aku berbisik pelan, dengan suara bergetar namun penuh tekad. "Baiklah, Rangga. Baiklah, Bu Ningsih. Kalian pikir aku polos? Kalian pikir aku bodoh? Kalian akan lihat siapa yang sebenarnya kalah di hari ini." Aku berdiri mematung di lorong panjang rumah keluarga Rangga. Tanganku bergetar hebat, keringat dingin membasahi telapak tangan yang baru saja dirias. Suara mereka masih bergema di telingaku. Aku ingin percaya bahwa aku salah dengar, tapi kata-kata itu terlalu jelas, terlalu nyata. Aset keluarganya itu harus segera dialihkan. Sertifikat, saham, semua. Dia nggak boleh sempat curiga. Setelah itu, kau bebas urusan sama Arini. Suara Bu Ningsih bergema seperti palu godam yang memukul kepalaku.
Aku mendekat pelan ke celah pintu yang terbuka sedikit. Dari celah sempit itu, aku bisa melihat sekilas sosok Rangga duduk dengan jas pengantin yang rapi. Senyumnya bukan senyum penuh cinta seperti yang kuterima selama ini, melainkan senyum penuh tipu daya. Di sampingnya, Bu Ningsih duduk anggun dengan kebaya mewah, tetapi dari matanya terlihat keserakahan yang tak tertutupi. Di meja di hadapan mereka ada beberapa map coklat. Aku bisa mengenali bentuknya, dokumen-dokumen. Aku menahan napas. Apa semua dokumennya sudah siap? Tanya Rangga, suaranya rendah namun tegas. Sudah, jawab Bu Ningsih. Aku sudah hubungi notaris kenalan kita. Begitu akad selesai, kita ajak Arini tanda tangan. Alasannya, surat kuasa bersama keluarga. Dia pasti percaya. Dia kan lugu, nggak ngerti detail hukum. Dari situ kita kuasai saham-saham perusahaan peninggalan ayahnya. Kau tinggal urus sisanya. Hatiku seperti diremas. Jadi benar, mereka bukan hanya berniat menikahiku, tapi juga memanfaatkan pernikahan ini untuk merampok semua yang diwariskan ayahku. Rangga tertawa kecil. Bagus. Aku sudah nggak sabar. Setelah semuanya beres, aku bebas atur hidupku. Arini, ya sudahlah. Biar kita kasih sedikit uang bulanan. Tapi aku lebih memilih hidup dengan Arini. Dia jauh lebih mengerti aku. Arini, nama itu kembali menusuk hatiku. Jadi semua yang kulihat selama ini bukan sekadar cemburu buta. Benar adanya, ada perempuan lain di balik semua ini. Kalau Arini mulai rewel, tanya Bu Ningsih. Biar aku yang atur. Paling dia nangis-nangis sebentar. Kalaupun nanti terlalu ribet, kita bisa buat alasan supaya dia keluar dari rumah. Yang penting asetnya sudah di tangan. Aku terisak pelan, buru-buru menutup mulut agar suara tangisku tak terdengar. Dadaku terasa sesak. Seolah paru-paruku menolak bekerja. Air mataku mengalir deras, merusak make-up yang baru saja dirapikan. Jadi selama ini aku hanya pion dalam permainan mereka. Semua janji manis, semua tatapan penuh cinta yang Rangga tunjukkan padaku, hanyalah sandiwara. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Aku tidak boleh runtuh di sini. Tidak boleh. Sejenak aku teringat semua kejanggalan yang kualami beberapa minggu terakhir. Bu Ningsih yang terlalu sering menanyakan soal sertifikat rumah dan saham perusahaan. Rangga yang semakin dingin, jarang menatapku dengan hangat. Pesan-pesan singkat yang kutemukan di ponselnya dulu, yang ia klaim sebagai urusan kerja dengan Arini. Bahkan saat fitting baju pengantin, aku pernah melihat tatapan aneh antara Rangga dan Arini. Aku mencoba menepisnya waktu itu. Kini semuanya menjadi jelas. Semua puzzle yang berantakan tersusun rapi, membentuk gambaran utuh tentang pengkhianatan mereka. Aku bersandar di dinding lorong, tubuhku lemas. Hatiku bertanya, apa aku harus diam, pura-pura tidak tahu, lalu tetap menikah? Tapi bayangan wajah ayah muncul di benakku. Pesannya bergema, aset ini bukan hanya milikmu, tapi amanah untuk masa depanmu. Jangan pernah menyerahkannya pada orang yang salah. Aku menggigit bibir. Tidak, aku tidak bisa diam. Jika aku tetap menikah, aku hanya akan menjadi korban. Aku hanya akan menjadi boneka di tangan mereka, lalu disingkirkan setelah semua harta mereka kuasai. Tidak. Aku harus bertindak. Jam di dinding lorong menunjukkan pukul 8.10. Aku masih punya kurang dari 1 jam sebelum ijab kabul. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Di dalam kepalaku, roda berputar cepat, menyusun rencana kilat. 1. Kabur dari rumah ini tanpa ketahuan. 2. Mengamankan dokumen dan aset keluarga sebelum mereka sempat menyentuhnya. 3. Menghubungi orang kepercayaan ayah, pengacara dan sahabat dekat keluarga. 4. Menyiapkan bukti pengkhianatan untuk memalukan mereka di depan orang banyak. Aku membuka mata. Api tekad menyala dalam diriku. Aku melangkah cepat kembali ke kamar pengantin. Setiap langkah terasa berat, tetapi amarah memberiku tenaga. Aku menutup pintu dengan hati-hati, mengunci dari dalam. Di kamar, aku duduk di kursi rias, menatap wajahku di cermin. Make-up yang sempat rusak kini terlihat berantakan. Tapi aku tidak peduli. Aku bukan lagi pengantin yang ingin tampil sempurna di depan semua orang.
Aku adalah perempuan yang baru saja dikhianati, dan kini aku harus bertahan hidup. Aku membuka laci kecil di tas tangan yang kubawa. Di dalamnya ada kunci brankas kecil milik ayahku yang selalu kubawa sejak beliau tiada. Brankas itu berisi salinan sertifikat dan surat kuasa asli yang melindungi aset keluarga. Jika mereka berhasil membuatku tanda tangan dokumen palsu, salinan ini akan menjadi benteng terakhir. Aku genggam kunci itu erat-erat. Air mataku masih mengalir, tapi kali ini bukan hanya karena sakit hati. Ada rasa marah, ada rasa takut, ada juga sedikit rasa lega karena aku mendengar semua rencana mereka sebelum terlambat. Bayangkan jika aku baru tahu setelah menikah. Bayangkan jika aku sudah menandatangani dokumen yang mereka sodorkan. Semua akan terlambat. Aku berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih, Tuhan, sudah membuka mataku sebelum aku terjerumus lebih dalam. Beri aku kekuatan untuk melawan mereka. Tiba-tiba suara ketukan di pintu membuatku tersentak. Arini, sudah siap? 15 menit lagi akad dimulai. Jangan lama-lama, tamu sudah menunggu, suara seorang asisten terdengar dari luar. Aku menjawab pelan, sebentar, aku masih siap-siap. Aku mendengar suara langkah menjauh. Lalu samar-samar, suara perempuan lain terdengar. Aku mengenali suaranya, Arini. Bu, aku sudah atur semuanya. Tenang saja, setelah pernikahan ini, Rangga akan milik aku sepenuhnya. Arini kan cuma batu loncatan. Suara tawanya menusuk telingaku. Aku hampir membanting cermin saking marahnya. Tapi aku tahan. Aku harus sabar. Aku harus pandai menyusun langkah. Aku berdiri, melepas beberapa aksesori di rambutku. Aku tidak bisa kabur dengan gaun pengantin sebesar ini. Aku harus cari cara. Aku membuka lemari kamar, menemukan gaun sederhana yang sempat kupakai saat fitting beberapa hari lalu. Gaun biru muda, ringan, mudah dipakai. Aku buru-buru berganti pakaian, menyimpan gaun pengantin di kursi. Aku meraih tas tanganku, memasukkan kunci brankas, ponsel, dan beberapa barang penting. Lalu aku menatap cermin sekali lagi. Wajahku kini berbeda. Bukan lagi wajah pengantin yang pasrah, melainkan wajah perempuan yang siap melawan. Aku tahu rumah ini penuh tamu, penuh keluarga Rangga. Jika aku kabur lewat pintu depan, pasti akan ketahuan. Aku harus mencari jalan lain. Aku membuka jendela kamar. Di luar ada taman kecil. Dari taman itu ada jalan setapak menuju parkiran. Jika aku bisa sampai ke sana, aku bisa memanggil sopir keluarga atau taksi online. Aku menggenggam erat ponselku, mengetik pesan cepat pada sahabatku, Maya. Maya, aku baru saja tahu rencana busuk Rangga keluarganya. Mereka mau rampas aset keluargaku. Aku kabur sekarang. Tolong standby di dekat rumah Rangga, aku butuh bantuan. Ini darurat. Kukirim pesan itu dengan jari bergetar. Jam menunjukkan pukul 8.35. Hanya 25 menit sebelum ijab kabul dimulai. Di luar, musik gamelan pengiring akad sudah terdengar. Tamu-tamu sudah duduk rapi. Semua orang menunggu pengantin perempuan yang tak lama lagi akan duduk di pelaminan. Tapi aku justru bersiap melompat keluar jendela, meninggalkan semua sandiwara ini. Aku berbisik pada diriku sendiri. Maaf, Ibu. Maaf, tamu semua. Aku tidak bisa menikahi seorang pengkhianat. Aku harus melindungi warisan ayah, dan aku akan membuat mereka semua malu karena keserakahan mereka. Aku membuka jendela lebar-lebar, lalu bersiap keluar dengan jantung berdegup kencang. Aku melompat pelan dari jendela kamar, mendarat di halaman kecil yang penuh tanaman hias. Gaun biru muda yang kupakai memudahkan gerakanku. Nafasku memburu, jantungku berdegup secepat gendang gamelan yang mulai ditabuh di ruang depan. Aku merunduk, berjalan cepat di antara pepohonan, lalu menyusuri jalan setapak menuju parkiran. Syukurlah, banyak orang sibuk di bagian depan rumah, sehingga tak ada yang memperhatikan aku menyelinap keluar. Sesampainya di parkiran, aku melihat beberapa mobil berjejer. Mobil keluarga Rangga, mobil tamu, mobil catering. Aku berlari kecil ke arah pagar samping, membuka gerbang kecil, dan akhirnya keluar ke jalan raya. Udara pagi menerpa wajahku. Bebas, lega, tapi aku belum aman. Tak lama setelah aku keluar,
sebuah mobil putih berhenti di depanku. Jendela terbuka, memperlihatkan wajah sahabatku, Maya. "Arini, cepat masuk," serunya panik. Aku buru-buru masuk ke dalam mobil, menutup pintu rapat-rapat. Begitu mobil melaju, aku langsung terisak di bahunya. "Maya, mereka mau rampas semua aset keluargaku. Rangga, ibunya, mereka berencana singkirkan aku setelah menikah." Aku dengar sendiri. Maya mengusap bahuku, menenangkan. "Syukurlah kamu dengar sebelum terlambat. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi." "Tenang, Rin, kita masih punya waktu. Kita harus segera amankan semuanya." Aku mengangguk, mengusap air mata. Aku nggak mau mereka berhasil. Aku harus melindungi warisan ayah. Maya membawaku ke apartemen kecil miliknya di pusat kota. Apartemen itu sederhana, tapi cukup aman untuk sementara. Begitu sampai, aku langsung duduk di sofa, meletakkan tas, dan menarik napas panjang. "Langkah pertama," kataku sambil berusaha tegar, "aku harus amankan dokumen dan aset. Aku masih punya kunci brankas kecil di rumahku. Semua salinan sertifikat dan surat kuasa ada di sana." Maya mengangguk. "Baik, aku akan temani kamu. Tapi bagaimana caranya? Rumahmu sekarang pasti diawasi. Mereka pasti curiga kamu kabur." Aku menggigit bibir. Maya benar. Setelah kabar aku menghilang tersebar, keluarga Rangga pasti panik dan mencari aku kemana-mana. Kalau begitu, aku harus bergerak cepat sebelum mereka sempat mengirim orang ke rumahku. Jawabku tegas. Aku membuka ponsel, mencari kontak pengacara keluarga yang sudah lama dipercaya ayah, Pak Surya. Tanganku sempat ragu, tapi akhirnya aku tekan tombol panggil. Beberapa detik kemudian, suara beratnya terdengar. "Halo, Arini. Selamat pagi. Bukankah sekarang jadwal akad nikahmu? Kenapa kau menelepon?" Air mataku hampir tumpah lagi. "Pak Surya, semuanya berubah. Aku baru saja mendengar rencana busuk Rangga dan ibunya. Mereka mau rampas aset keluargaku. Mereka sudah siapkan dokumen palsu untuk kusign. Aku kabur dari rumah sebelum akad dimulai." Pak Surya terdiam sejenak, lalu suaranya tegas. "Syukurlah kau mendengar sebelum terlambat. Kau benar mengambil langkah kabur. Sekarang lakukan dua hal, amankan semua dokumen asli, lalu jangan tanda tangan apapun. Saya akan siapkan surat perlindungan hukum segera." Aku menarik napas lega. "Baik, Pak. Terima kasih. Tolong bantu aku. Aku tidak akan biarkan mereka berhasil." "Tenang, Arini. Saya ada di pihakmu. Kita akan lawan mereka." Dengan ditemani Maya, aku pergi ke rumah keluargaku untuk mengambil brankas kecil itu. Rumah itu tidak jauh, hanya 20 menit dari apartemen. Sepanjang jalan, aku gelisah. Mataku terus menatap spion, takut jika ada mobil yang mengikuti. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk dengan kunci cadangan. Rumah sepi, hanya ada asisten rumah tangga. "Mbak Arini, kau sudah balik? Bukannya harusnya akad sekarang?" tanya Mbok Ani bingung. Aku hanya tersenyum pahit. "Nanti ku jelaskan, Mbok. Sekarang aku harus ambil sesuatu." Aku langsung masuk ke kamar ayah, membuka lemari tua di pojok ruangan. Di balik tumpukan baju lama, ada brankas kecil. Dengan tangan bergetar, aku masukkan kunci yang selalu kubawa. Klik. Brankas terbuka, memperlihatkan beberapa map penting. Salinan sertifikat rumah, saham perusahaan, surat kuasa notaris, dan wasiat ayah. Aku menghela napas lega. Semuanya masih aman. Aku memasukkan dokumen itu ke dalam tas, lalu menutup brankas kembali. Setelah dokumen aman, aku dan Maya kembali ke apartemen. Di sana, kami mulai menyusun strategi. Aku nggak mau cuma selamatkan aset. Aku ingin membuat mereka malu. Aku ingin semua orang tahu siapa mereka sebenarnya, kataku dengan suara bergetar namun tegas. Maya mengangguk. Aku setuju. Tapi kita harus punya bukti. Kamu dengar mereka bicara, tapi tidak merekam. Bagaimana caranya? Aku terdiam. Benar juga. Aku tidak punya rekaman. Tapi tiba-tiba aku teringat, ponselku tadi dalam tas saat aku mendengar percakapan itu. Apakah mungkin mikrofon ponsel menangkap suara mereka?
Aku buru-buru membuka aplikasi perekam suara. Hatiku berdegup kencang saat menemukan file baru dengan durasi hampir 10 menit. Ternyata tanpa sengaja, tombol rekam tertekan ketika aku menaruh ponsel di tas. Aku dan Maya mendengarkan rekaman itu. Suara Rangga dan Bu Ningsih terdengar jelas, membicarakan rencana mengambil aset dan menikahi Arini setelah aku disingkirkan. Maya menatapku dengan mata membelalak. Rin, ini bukti emas. Dengan ini, kamu bisa menjatuhkan mereka di depan semua orang. Aku hampir menangis lega. Tuhan benar-benar masih melindungiku. Aku tahu aku butuh lebih dari sekadar sahabat. Aku butuh sekutu yang bisa menyebarkan kebenaran ini dengan cepat. Aku harus hubungi Wahyu, kataku. Wahyu? Wartawan itu, tanya Maya. Aku mengangguk. Ya. Dia teman lama dari SMA, sekarang kerja di media lokal. Dia punya jiwa pemberani. Kalau aku kasih bukti ini, dia pasti akan bantu memberitakan. Aku segera menghubungi Wahyu. Begitu dia dengar cerita singkatku, ia langsung kaget. Arini, ini gila. Kau hampir jadi korban permainan busuk. Baik, aku akan bantu. Kirimkan semua bukti ke emailku. Aku juga bisa datang langsung kalau perlu. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Wahyu, aku akan pastikan mereka mendapat malu di depan semua orang. Maya menuliskan rencana di papan tulis kecil. 1. Aset, semua dokumen asli sudah aman di tanganku. 2. Hukum, Pak Surya sedang menyiapkan perlindungan dan gugatan. 3. Publikasi, rekaman suara akan disebar lewat media dengan bantuan Dimas. 4. Konfrontasi, aku harus muncul di saat yang tepat, di depan tamu, dengan bukti yang membuat mereka tidak bisa menyangkal. Aku menatap daftar itu dengan hati bergetar. Aku akan buat mereka menyesal pernah meremehkanku. Mereka pikir aku lugu. Hari ini, justru mereka yang akan jadi bahan tertawaan. Sementara aku sibuk menyusun strategi, ponselku berdering berkali-kali. Nomor Rangga, Bu Ningsih, bahkan beberapa kerabatnya. Semua ku tolak. Aku tahu pasti mereka panik karena aku menghilang menjelang akad. Satu pesan dari Rangga sempat kubaca. Arini, kau di mana? Jangan bikin malu keluarga. Semua tamu sudah datang. Kalau kau nekat kabur, kau akan menyesal seumur hidup. Aku tertawa miris membaca ancamannya. Justru dia yang akan menyesal. Menjelang siang, aku duduk di balkon apartemen Maya, memandang langit biru. Hati kecilku berbisik, perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada perang, akan ada fitnah balik dari mereka. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah punya bukti, aku punya sekutu, dan yang terpenting aku punya tekad. Aku mengingat wajah ayah sekali lagi. Ayah, aku janji, aku tidak akan biarkan harta warisanmu jatuh ke tangan orang serakah. Aku akan jaga, meski nyawaku jadi taruhannya. Jam di ponsel menunjukkan pukul 11.30 siang. Ijab kabul sudah batal berantakan tanpa pengantin perempuan. Kabar kepanikan mulai tersebar. Aku, di sisi lain, sudah selangkah lebih maju. Aset aman, bukti ada, sekutu siap. Sekarang tinggal satu hal, menunggu saat yang tepat untuk menghantam mereka balik di depan semua orang. Aku mengepalkan tangan. Bersiaplah, Rangga. Bersiaplah, Bu Ningsih. Kalian ingin mempermalukanku? Justru kalian sendiri yang akan jadi bahan hinaan. Jam dinding apartemen menunjukkan pukul 12 siang. Di gedung megah tempat akad nikah seharusnya berlangsung, suasana berubah dari gegap gempita menjadi hiruk-pikuk panik. Para tamu undangan duduk gelisah. Ada yang berbisik-bisik, ada yang mulai meninggalkan kursi. Calon pengantinnya mana? Kok belum datang juga? Katanya tadi pagi sudah ada di rumah Rangga. Jangan-jangan kabur? Bisik-bisik itu makin nyaring. Wajah Bu Ningsih memerah menahan malu. Rangga mondar-mandir dengan wajah tegang, ponsel di tangannya tak berhenti berbunyi. Dasar perempuan tidak tahu diri, desis Bu Ningsih dengan geram. Bagaimana bisa dia berani mempermalukan keluarga kita seperti ini? Rangga mencoba menenangkan ibunya, meski hatinya juga terbakar. Tenang, Bu. Saya akan cari dia. Dia tidak mungkin pergi jauh. Namun di balik kegelisahan itu, keduanya mulai sadar, rencana mereka terancam gagal total.
Di sisi lain, aku duduk dengan tenang di apartemen Maya. Televisi menyala, menampilkan siaran langsung pernikahan yang seharusnya berlangsung mewah itu. Wartawan infotainment sudah mulai mencium aroma gosip. Pemirsa, hingga kini mempelai wanita belum juga muncul. Keluarga mempelai pria tampak gelisah. Apakah ada sesuatu yang terjadi di balik layar? Aku tersenyum tipis, menyeruput teh hangat. Maya duduk di sampingku, ikut menonton dengan ekspresi penuh kepuasan. Bagus, Rin. Semakin lama kamu tidak muncul, semakin besar rasa malu mereka. Tapi ingat, ini baru permulaan, ujar Maya. Aku mengangguk. Ya. Sekarang saatnya masuk ke tahap berikut, jebak mereka lewat hukum dan finansial. Sekitar pukul 1 siang, Pak Surya datang ke apartemen Maya. Lelaki parubaya itu membawa tas kerja penuh dokumen. Wajahnya serius namun penuh wibawa. Arini, saya sudah dengar situasinya dari telepon. Sekarang, kita harus bertindak cepat. Mereka pasti sudah menyiapkan dokumen pernikahan untuk kau tanda tangani. Tapi karena kau kabur, dokumen itu tidak sah. Itu keuntungan besar untukmu. Aku menghela napas lega. Syukurlah. Aku takut mereka bisa buat salinan palsu untuk menguasai aset. Pak Surya menggeleng. Selama dokumen asli ada padamu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Justru sekarang kita balikkan keadaan. Kau punya bukti rekaman, bukan? Aku mengangguk, menunjukkan ponselku. Ya. Suara Rangga dan ibunya jelas terdengar merencanakan mengambil aset dan menyingkirkanku. Pak Surya tersenyum tipis. Bagus sekali. Rekaman ini bisa jadi senjata pamungkas. Saya sarankan kita buat laporan resmi ke kepolisian tentang percobaan penipuan dan persekongkolan. Sekaligus, kita siapkan konferensi pers agar publik tahu kebenarannya. Hatiku berdegup kencang mendengar kata-katanya. Semua terasa nyata. Aku benar-benar akan melawan mereka secara terbuka. Pak Surya lalu mengeluarkan beberapa berkas. Saya sudah siapkan surat permohonan penyegelan aset sementara. Dengan ini, semua properti atas nama keluargamu tidak bisa dipindahtangankan tanpa izinmu. Aku membubuhkan tanda tangan dengan tangan sedikit gemetar. Rasanya seperti menyalakan api perang besar. Mulai sekarang, Arini, kata Pak Surya, kau sudah selangkah di depan mereka. Kalau mereka coba lakukan transaksi gelap, pihak notaris atau bank akan menolak. Aku menghela napas lega. Terima kasih, Pak. Aku tidak akan biarkan usaha ayah sia-sia. Sore harinya, W.A. Hayu datang membawa kamera kecil dan laptop. Wartawan itu terlihat antusias sekaligus serius. Rin, aku sudah dengar potongan rekamannya. Suaranya jelas sekali. Ini bisa jadi berita utama. Tapi apa kamu siap kalau ini meledak besar? Namamu, keluargamu, semuanya akan jadi konsumsi publik. Aku menatapnya dalam-dalam. Dimas, lebih baik aku dicap pengantin kabur daripada hidup sengsara karena jadi korban penipuan. Aku siap hadapi risikonya. Aku ingin mereka hancur di depan semua orang. Wahyu mengangguk. Baik, aku akan siapkan artikel investigasi. Malam ini juga bisa tayang online. Maya menepuk tanganku. Bagus, Rin. Sementara mereka sibuk menutup malu di acara akad, kita sibuk membuka topeng mereka ke publik. Di gedung pernikahan, berita, pengantin kabur, sudah menyebar luas. Tamu-tamu mulai berbisik dengan nada sinis. Aduh, kasihan sekali. Memalukan begini di depan orang banyak. Berarti benar ya, katanya keluarga itu memang terlalu serakah. Ceka, kalau begini, reputasi mereka hancur. Rangga menahan amarah, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba menenangkan tamu dengan alasan, calon istri saya sedang sakit mendadak, tapi tak ada yang percaya. Buningsih hampir pingsan karena malu. Rangga, kau harus cari dia sekarang juga. Kalau tidak, keluarga kita akan jadi bahan gosip berbulan-bulan. Namun sebelum Rangga sempat melangkah, ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi berita daring. Breaking news. Dugaan rencana busuk calon suami mertua, bukti rekaman terungkap. Foto wajah Rangga dan Buningsih terpampang jelas. Rangga membelalak. Apa-apaan ini? Artikel Wahyu menyebar cepat di media sosial.
Judulnya tajam. Calon pengantin kabur setelah dengar rencana busuk, aset keluarga ingin dirampas, mempelai wanita akan disingkirkan. Di dalam artikel, ada kutipan rekaman suara Rangga dan Bu Ningsih yang jelas menyebut rencana mereka. Publik pun geger. Komentar bermunculan. Gila, baru mau nikah aja udah sejahat itu. Salut sama pengantin wanitanya, berani kabur. Semoga keluarga serakah itu dipermalukan habis-habisan. Maya memperlihatkan layar ponselnya padaku. Rin, lihat. Nama mereka trending di media sosial. Semua orang kutuk mereka. Aku tersenyum getir. Bagus. Biarkan mereka rasakan sendiri akibat perbuatannya. Tak lama kemudian, ponselku kembali berdering. Kali ini dari Rangga. Aku ragu sejenak, lalu mengangkat dengan loudspeaker agar Maya dan Wahyu bisa mendengar. Arini, apa-apaan ini? Kau yang sebarkan rekaman itu, ya? Suara Rangga terdengar panik bercampur marah. Aku tersenyum tipis. Jangan salahkan aku, Rangga. Kau sendiri yang bicara busuk di belakangku. Aku hanya tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Kau mempermalukan keluargaku. Kau akan menyesal. Tidak, Rangga. Justru kau yang akan menyesal. Aku sudah amankan semua aset keluargaku. Kau tidak akan dapat sepeser pun. Dan sekarang, semua orang tahu niat busukmu. Jadi nikmatilah rasa malu itu. Aku menutup telepon tanpa memberi kesempatan dia membalas. Maya bertepuk tangan kecil, sementara Dimas tertawa singkat. Bagus sekali, Rin. Itu jawaban seorang pemenang, ujar Wahyu. Malam itu, aku, Maya, dan Pak Surya pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi. Aku menyerahkan rekaman asli, serta keterangan kronologis lengkap. Polisi menyambut serius karena kasus ini melibatkan percobaan penipuan aset dalam jumlah besar. Baik, Nona Arini, kata penyidik, kami akan tindak lanjuti segera. Rekaman ini sangat kuat sebagai bukti. Aku mengangguk. Meski hatiku lelah, aku merasa langkah ini sangat penting. Bukan hanya soal balas dendam, tapi juga soal keadilan. Sepulang dari kantor polisi, aku duduk di balkon apartemen Maya. Angin malam berembus lembut, tapi hatiku masih dipenuhi adrenalin. Aku menatap langit berbintang, berbisik pada diri sendiri. Ini baru awal. Aku sudah gagalkan rencana hukum dan finansial mereka. Besok, aku akan buat mereka lebih malu lagi, di depan semua orang. Aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang pantas dihormati, dan siapa yang pantas dikutuk. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku merasa benar-benar kuat. Malam itu, aku tidur dengan senyum tipis di wajahku. Aku tahu perang ini masih panjang. Tapi satu hal sudah pasti, Rangga dan Bu Ningsih tidak lagi bisa menyentuhku, apalagi aset keluargaku. Mereka sibuk menambal aib di depan publik, sementara aku sudah menyiapkan langkah berikut, konfrontasi langsung di hadapan tamu besar. Dan di sanalah, aku akan menjatuhkan pukulan terakhir. Aku terbangun dengan perasaan yang sulit digambarkan. Ada campuran gugup, tegang, tapi juga semangat yang membara. Semalam aku sudah ambil langkah besar, melaporkan ke polisi, menyerahkan bukti, dan membocorkan rekaman ke media. Tapi hari ini bukan soal media atau hukum saja. Hari ini soal konfrontasi langsung. Aku tahu keluarga Rangga akan mencoba menggelar acara pernikahan ulang atau setidaknya mengadakan jamuan untuk menutup malu. Mereka akan berusaha menampilkan citra, semua baik-baik saja. Dan disitulah aku akan masuk. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana, bukan gaun pengantin, tapi cukup elegan untuk membuatku tampil percaya diri. Maya membantuku merapikan rambut. Rin, kau yakin mau datang langsung? Bukannya cukup dengan berita yang sudah heboh, tanya Maya. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Tidak, Maya. Aku ingin lihat wajah mereka ketika kebenaran meledak tepat di depan mata. Aku ingin semua orang yang hadir tahu siapa sebenarnya Rangga dan ibunya. Siang itu, pesan undangan beredar, keluarga Rangga akan mengadakan jamuan makan siang sebagai bentuk klarifikasi atas batalnya akad. Alasan resmi yang mereka sebarkan,
Aku jatuh sakit mendadak sehingga acara harus ditunda. Aku hampir tertawa membaca undangan itu. Mereka masih berusaha menjaga wajah, padahal nama mereka sudah hancur di media. Bagus, kataku sambil menunjukkan undangan itu pada Maya dan Wahyu, kita akan datang ke sana. Bukan untuk makan, tapi untuk menghancurkan topeng mereka sekali lagi. Aku menyiapkan flash disk berisi rekaman asli, beberapa dokumen fotokopi aset, dan surat dari pengacara. Semua kumasukkan ke dalam tas kecil. Wahyu berkata, aku juga akan bawa kamera tersembunyi. Kalau ada momen penting, kita bisa rekam dan sebarkan lagi. Pak Surya, pengacara keluarga, menelponku pagi itu. Arini, hati-hati. Saya akan hadir di sana juga. Kalau mereka coba putar balik fakta, kita punya semua dokumen untuk membungkam mereka. Aku merasa lebih tenang. Aku tidak lagi sendirian. Jamuan diadakan di ballroom hotel mewah. Aku, Maya, dan Wahyu datang sekitar pukul 1 siang. Dari luar sudah terlihat deretan mobil tamu penting. Begitu masuk, aku bisa merasakan atmosfer tegang. Banyak tamu duduk dengan ekspresi penasaran, membicarakan gosip yang sudah beredar. Itu pengantinnya kabur, ya? Katanya karena sakit, tapi aku nggak percaya. Apalagi setelah berita itu bocor kemarin, malu banget. Aku menegakkan tubuh, berjalan masuk dengan langkah mantap. Semua mata langsung menoleh padaku. Ada yang terkejut, ada yang tersenyum sinis, ada juga yang kagum. Di panggung depan, Buningsih dan Rangga sedang duduk berjejer, mencoba memasang wajah ramah. Begitu melihatku masuk, wajah mereka langsung pucat. Arini, desis Buningsih, suaranya nyaris tak terdengar. Rangga berdiri, menghampiriku dengan senyum dipaksakan. Sayang, syukurlah kau datang. Semua orang cemas menunggumu. Aku menatapnya dingin. Jangan panggil aku sayang, Rangga. Aku sudah bukan milikmu. Ruangan langsung riuh. Bisik-bisik semakin keras terdengar. Aku melangkah naik ke panggung. Suasana hening. Semua menunggu apa yang akan kukatakan. Aku mengambil mikrofon dari tangan MC. Suaraku gemetar di awal, tapi kemudian semakin mantap. Assalamualaikum, hadirin semua. Aku, Arini, ingin bicara jujur pada kalian. Banyak yang bertanya-tanya kenapa aku kabur 1 jam sebelum akad kemarin. Dan hari ini, aku akan jelaskan semuanya. Aku menatap wajah Rangga dan Buningsih yang makin panik. Aku kabur bukan karena sakit. Aku kabur karena aku mendengar sendiri rencana busuk calon suamiku dan calon mertuaku. Mereka ingin mengambil seluruh aset keluarga almarhum ayahku. Setelah itu, mereka berniat menyingkirkanku dan Rangga akan menikahi selingkuhannya. Gasps terdengar di seluruh ruangan. Beberapa tamu menutup mulut, beberapa langsung menatap tajam ke arah Rangga. Kalau ada yang menganggap ini fitnah, lanjutku, silakan dengar bukti ini. Aku memberi isyarat pada Wahyu. Ia segera menyambungkan flash disk ke proyektor ballroom. Suara rekaman mulai diputar melalui speaker. Suara Rangga dan Buningsih terdengar jelas merencanakan segalanya. Biarkan saja dia tanda tangan semua. Setelah itu, kita singkirkan pelan-pelan. Rangga, kamu bisa nikahi Arini setelahnya. Iya, Bu. Yang penting asetnya dulu kita kuasai. Dia terlalu polos untuk melawan. Ruangan seketika geger. Semua mata beralih pada Rangga dan Buningsih. Wajah mereka merah padam, tak bisa berkata apa-apa. Seorang tamu berteriak, "Astaga, jadi berita itu benar?" Yang lain menimpali, "Jahat sekali. Calon istri sendiri mau ditipu." Suasana berubah menjadi hujan cemoohan. Beberapa kerabat Rangga bahkan menundukkan kepala malu. Aku memandang mereka dengan tatapan penuh kemenangan. Sekarang kalian semua sudah dengar sendiri. Aku tidak fitnah, aku tidak mengada-ada. Inilah wajah asli mereka. Rangga akhirnya angkat bicara, suaranya bergetar. Arini, dengar dulu. Itu hanya obrolan bercanda, tidak serius. Aku menatapnya dingin. Bercanda? Jadi menurutmu merencanakan menyingkirkan calon istri itu lucu? Mengambil aset keluarga orang lain itu lucu? Aku mengangkat map dokumen. Ini salinan sertifikat dan surat kuasa yang kalian incar.
Semuanya sudah aku amankan secara hukum. Jadi jangan harap kalian bisa menyentuhnya. Ruangan kembali riuh. Bu Ningsih mencoba angkat bicara, suaranya nyaring namun gemetar. Hadirin semua, jangan percaya. Gadis ini hanya ingin mempermalukan keluarga kami. Dia tidak tahu berterima kasih. Aku menoleh dengan tatapan tajam. Tidak tahu berterima kasih? Justru aku yang hampir menjadi korban. Kalian ingin merampas harta peninggalan ayahku, lalu membuangku. Kalau bukan karena aku dengar sendiri, hari ini mungkin aku sudah jadi istri boneka kalian. Seorang tamu yang cukup berpengaruh berdiri. Saya kenal baik almarhum ayah Arini. Beliau orang baik. Kalau memang benar kalian berniat merampas asetnya, itu perbuatan hina. Bu Ningsih tidak bisa menjawab. Wajahnya memucat. Tiba-tiba, pamanku, adik dari ayahku, berdiri dari kursi tamu. Aku terkejut melihatnya hadir. Arini benar. Aku juga sudah curiga sejak awal keluarga itu hanya mengejar harta. Hari ini kebenaran terbongkar. Aku bangga padamu, nak, karena berani melawan. Air mataku menetes mendengar dukungan itu. Aku merasa tidak sendirian lagi. Seorang tokoh masyarakat yang diundang sebagai saksi acara akhirnya angkat suara. Cukup. Semua orang sudah mendengar bukti. Keluarga ini sudah mempermalukan dirinya sendiri. Kami tidak ingin ikut menanggung aib. Silakan keluar dari ruangan ini. Tamu-tamu lain mulai bersorak, ada yang mengejek, ada yang mencemooh. Rangga dan Bu Ningsih berdiri dengan wajah tertunduk, lalu berjalan keluar diiringi bisik-bisik penuh hinaan. Aku berdiri tegak di panggung, memandang punggung mereka yang semakin menjauh. Rasanya seperti beban besar terangkat dari dadaku. Setelah mereka pergi, aku kembali mengambil mikrofon. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengar kebenaran. Aku tidak bermaksud membuat keributan, tapi aku harus melindungi diri dan aset keluargaku. Aku harap ini jadi pelajaran, jangan pernah meremehkan seorang perempuan yang terlihat lemah. Karena kami bisa bangkit dan melawan. Ruangan dipenuhi tepuk tangan. Aku menunduk memberi hormat, lalu turun dari panggung. Maya merangkulku dengan bangga. Kau luar biasa, Rin. Kau sudah lakukan sesuatu yang banyak perempuan tidak berani lakukan. Wahyu tersenyum sambil mengangkat kameranya. Dan percayalah, momen ini akan tersebar lebih luas daripada berita kemarin. Hari itu, aku bukan hanya berhasil melindungi aset keluarga, tapi juga berhasil mempermalukan mereka tepat di depan orang-orang yang dulu mereka coba kelabui. Aku berjalan keluar ballroom dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas dari bayangan gelap yang menjeratku. Dan dalam hatiku, aku tahu, perang belum selesai. Masih ada langkah berikut, masih ada luka yang harus disembuhkan. Tapi hari ini, aku sudah menang satu babak besar. Hari di mana aku membatalkan pernikahan itu menjadi titik balik dalam hidupku. Tidak pernah terbayang sebelumnya, aku, Arini, gadis sederhana yang dulunya selalu manut pada rencana orang tua dan keluarga, berubah menjadi perempuan yang berani melawan arus, membongkar kebusukan, dan meninggalkan panggung pernikahan dengan kepala tegak. Namun perjalanan tidak berhenti di sana. Justru setelah semua drama itu, hidupku masuk ke babak baru yang penuh tantangan, sekaligus kejutan manis. Hari-hari pertama setelah aku kabur dari ijab kabul dipenuhi dengan gosip. Namaku menjadi buah bibir. Apa kamu dengar? Arini kabur pas hari pernikahan. Tapi dia pintar. Katanya calon suaminya ketahuan busuk, mau rebut harta. Wah, itu benar-benar kayak cerita sinetron. Awalnya, aku merasa risih. Kemanapun aku pergi, selalu ada tatapan orang. Ada yang kasihan, ada yang salut, ada pula yang mencibir seolah aku mempermalukan keluarga sendiri. Tapi aku memilih untuk fokus. Aku tahu, gosip akan reda dengan sendirinya. Keluargaku sempat merasa malu karena pesta batal. Tapi setelah mereka mendengar bukti rekaman dan melihat dokumen-dokumen aset yang hampir dicuri, mereka justru bangga padaku. Sementara itu, kabar memalukan tentang Rangga dan keluarganya tersebar ke seluruh kota. Tak ada satupun yang bisa mereka sembunyikan. Perusahaan ayah Rangga mulai ditinggalkan rekan bisnisnya. Mereka tak mau bekerja sama dengan keluarga yang punya rencana licik. Beberapa kontrak dibatalkan. Perlahan,
bisnis mereka merugi. Rangga sendiri terpuruk. Sinta, yang semula begitu manis, akhirnya meninggalkannya juga setelah tahu Rangga sudah tidak bergengsi lagi. Aku nggak mau ikut tenggelam sama kamu, kata Sinta dingin di depan banyak orang. Aku mendengar semua kabar itu bukan dengan dendam, tapi dengan rasa lega. Tuhan ternyata memang tidak pernah tidur. Setelah semua kejadian, aku memutuskan untuk tidak larut dalam kesedihan. Aku ingin mandiri. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan tidak harus bergantung pada laki-laki atau pernikahan untuk merasa berharga. Pak Dimas. Dia seorang pengusaha sukses, matang, bijaksana, dan sangat menghargai kerja keras. Arini, saya suka dengan cara berpikir Anda yang kritis, katanya suatu kali. Aku tersenyum. Terima kasih, Pak. Hari demi hari, aku belajar dunia bisnis darinya termasuk bagaimana melindungi aset agar tidak mudah dijebak seperti yang dulu nyaris terjadi padaku. Suatu hari, tanpa sengaja aku bertemu dengan Rangga di sebuah kafe. Dia tampak lusuh, berbeda jauh dari pria sombong yang dulu ingin menikahiku. Arini, suaranya parau, penuh penyesalan. Aku salah besar. Aku hancur sekarang. Semua karena keserakahanku. Andai waktu bisa diputar. Aku menatapnya tenang. Tidak ada lagi marah. Tidak ada lagi benci. Yang ada hanya rasa iba. Rangga, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Aku sudah maafkan, tapi aku tidak bisa kembali. Semoga kamu bisa belajar dari semua ini. Dia menunduk, menangis. Untuk pertama kalinya, aku melihat Rangga tanpa topeng kesombongan. Saat itu aku benar-benar merasa bebas. Hubunganku dengan Dimas semakin hangat. Ia tidak pernah mendesakku, tapi selalu ada untukku. Perlahan aku belajar membuka hati lagi. Hingga suatu malam, di sebuah restoran sederhana, Dimas menatapku serius. Arini, aku tahu kamu sudah melewati masa sulit. Aku tidak ingin menggantikan siapapun dalam hidupmu. Aku hanya ingin berjalan bersama kamu, dengan jujur dan tulus. Apakah kamu mau memberi aku kesempatan? Air mataku menetes. Aku teringat bagaimana dulu aku hampir kehilangan segalanya karena pengkhianatan. Tapi sekarang, Tuhan memberiku orang yang berbeda. Aku mengangguk pelan. Iya, aku mau. Malam itu, aku merasa seperti terlahir kembali. Beberapa tahun kemudian, aku berdiri di pelaminan. Kali ini bukan dengan rasa takut, bukan dengan perasaan terjebak, tapi dengan hati yang penuh kebahagiaan. Aku menikah dengan Dimas, lelaki yang sudah membuktikan ketulusannya, bukan dengan kata-kata manis kosong, tapi dengan sikap nyata. Tidak ada pesta mewah berlebihan, tidak ada rencana busuk di balik layar. Yang ada hanya keluarga yang mendukung, sahabat yang mendoakan, dan cinta yang tulus. Saat ijab kabul berlangsung, aku tersenyum lega. Bukan lagi kabur, bukan lagi mempermalukan. Tapi menerima dengan sepenuh hati. Aku pernah hampir dijebak oleh calon suami dan mertua yang busuk. Aku pernah hampir kehilangan aset dan masa depan. Tapi aku memilih kabur, melawan, dan mempermalukan mereka sebelum mereka menjatuhkanku. Dan dari keberanian itu, aku menemukan jalanku sendiri. Karir, harga diri, dan cinta yang sebenarnya. Hari ini aku bisa berkata dengan penuh keyakinan. Kadang, Tuhan memperlihatkan pengkhianatan agar kita bisa menemukan kebenaran. Dan aku bersyukur, karena aku tidak lagi menjadi korban, melainkan pemenang dalam kisahku sendiri. Aku sering merenung, betapa hidup bisa berputar begitu cepat. 1 jam sebelum ijab kabul, aku mendengar rencana busuk yang hampir menghancurkan masa depanku. Seandainya aku tidak kabur waktu itu, mungkin aku sekarang sudah menjadi wanita terpuruk, kehilangan harta, kehilangan harga diri, bahkan kehilangan hidupku sendiri. Namun keberanianku untuk berkata, tidak, pada ketidakadilan menjadi titik balik. Meski jalannya penuh risiko, aku memilih melawan arus. Dari situlah, aku belajar bahwa perempuan yang berani mengambil keputusan akan mampu mengubah takdirnya sendiri. Hari-hari setelah peristiwa memalukan itu penuh dengan cemooh, tetapi juga kekaguman. Banyak orang berkata aku gila, ada pula yang berkata aku luar biasa. Namun aku tidak pernah menyesal. Bagiku, lebih baik dicibir karena berani melawan daripada dihina karena membiarkan diri diinjak-injak. Kabar tentang keluarga Rangga terus beredar.
Aku mendengarnya dari berbagai sumber, kadang langsung, kadang hanya lewat bisik-bisik. Usaha mereka perlahan runtuh. Rekan bisnis tak lagi percaya, tetangga menjauhi, bahkan keluarga besar mereka pun mulai menuding. Semua karena keserakahan yang terbongkar di depan umum. Rangga sendiri jatuh ke titik paling rendah. Aku pernah melihatnya lagi, lusuh, kehilangan wibawa. Ia mengaku menyesal, namun penyesalan setelah kehancuran tidak lagi berarti banyak. Aku hanya bisa mendoakannya agar suatu hari benar-benar berubah. Bagi keluarganya, aku adalah luka besar yang mungkin tak pernah bisa sembuh. Namun sesungguhnya, bukan aku yang membuat mereka hancur. Mereka sendirilah yang menanam benih kebusukan itu dan menuai hasilnya. Aku masih ingat wajah sinis Sinta saat muncul di hari pernikahan yang batal itu. Dialah saksi sekaligus pengakuan hidup bahwa rencana busuk Rangga nyata adanya. Setelah semua berantakan, Sinta sempat mendekati Rangga. Namun begitu harta dan kejayaan Rangga runtuh, ia pergi begitu saja. Itulah wajah asli orang yang hanya mengejar keuntungan. Dari Sinta aku belajar, jangan pernah iri pada perempuan yang tampak glamor karena merebut sesuatu dengan cara kotor. Mereka mungkin terlihat menang di awal, tapi pada akhirnya, kebenaran akan menguap wajah mereka sendiri. Perjalanan ke kota besar adalah langkah besar bagiku. Di sana aku belajar hidup dari nol, bekerja keras, menyusun strategi, melindungi aset, dan mengembangkan kemampuan. Awalnya berat. Ada saat-saat aku menangis sendiri karena lelah. Namun setiap kali aku goyah, aku teringat wajah Rangga dan ibunya yang berencana menjebakku. Dari situlah semangatku bangkit lagi. Dimas datang di saat aku tidak lagi mencari cinta. Aku sudah terlalu kenyang dengan luka. Tapi justru karena itu, aku bisa melihat ketulusannya tanpa buta oleh rayuan. Dia tidak pernah menjanjikan dunia yang indah, tidak pernah mengucapkan kata-kata manis berlebihan. Yang ia lakukan hanyalah hadir, memberi perhatian, mendukung setiap langkahku, dan menghargai diriku apa adanya. Hubungan kami tumbuh dari rasa hormat, bukan dari nafsu. Dari kerjasama, bukan dari tipu daya. Dari ketulusan, bukan dari kebohongan. Menikah dengan Dimas tidak membuatku kehilangan jati diri. Justru ia semakin mendorongku untuk tumbuh. Kamu tetaplah Arini yang kuat. Jangan pernah berhenti bermimpi hanya karena sudah jadi istri. Aku ada untuk mendukungmu, katanya. Dan benar saja, bersama Dimas, aku semakin berkembang. Kami membangun usaha bersama, mengembangkan bisnis properti, dan menjaga agar semuanya selalu transparan. Tidak ada rahasia yang disembunyikan. Dari sini aku belajar bahwa pernikahan sejati bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, tapi tentang siapa yang mau saling mendukung. Kadang aku merenung, bagaimana jika hari itu aku tetap menikah dengan Rangga? Mungkin aku sudah terjebak dalam rumah tangga penuh tipu daya. Mungkin aset keluargaku sudah lenyap. Mungkin aku sudah disingkirkan entah kemana. Pikiranku bergetar hanya membayangkannya. Namun aku segera tersenyum. Karena kenyataannya, aku memilih kabur. Aku memilih mempermalukan mereka. Dan dari pilihan itulah aku menemukan jalan baru yang membawaku pada kebahagiaan sekarang. Dari kisah ini, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada semua perempuan. Jangan pernah buta karena cinta. Perhatikan tanda-tanda, dengarkan intuisi. Jangan takut mengambil keputusan berani. Kadang kabur dari sesuatu yang salah adalah jalan menuju sesuatu yang benar. Jangan pernah merasa hidupmu berakhir hanya karena pernikahan batal. Justru itu bisa jadi awal kehidupan baru yang lebih baik. Perempuan tidak pernah ditakdirkan hanya untuk menjadi korban. Kita bisa bangkit, bisa melawan, dan bisa menang. Kini, bertahun-tahun setelah semua kejadian itu, aku menjalani hidup dengan tenang. Aku memiliki keluarga kecil yang harmonis bersama Dimas. Aku tetap bekerja, tetap berkarya, dan tetap menjaga aset keluargaku. Kadang masih ada orang yang mengingat kejadian memalukan di hari pernikahanku yang batal dulu. Tapi aku hanya tersenyum. Ya, itu bagian dari hidupku, tapi berkat itu, aku jadi seperti sekarang. Dan aku percaya, luka masa lalu bukan untuk ditangisi, tapi untuk dijadikan pelajaran. Jika dulu aku menangis karena hampir dijebak, kini aku bisa tertawa karena berhasil selamat. Jika dulu aku dianggap memalukan karena kabur, kini aku dihormati karena berani.
Aku bukan lagi Arini yang naif. Aku adalah Arini yang berani, yang mandiri, yang menemukan cinta sejati setelah melewati badai. Dan untuk Rangga serta keluarganya, mungkin mereka masih menyesal hingga kini. Tapi itu bukan lagi urusanku. Urusanku adalah menjalani hidupku sendiri, dengan bahagia, dengan damai, dengan kemenangan. Hidup memang penuh kejutan. Kadang, apa yang kita anggap sebagai akhir yang memalukan, ternyata hanyalah awal menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku bersyukur pernah kabur di hari itu. Karena jika tidak, aku tidak akan pernah sampai ke tempatku sekarang. Aku bukan korban. Aku adalah penyintas. Aku bukan pengantin gagal. Aku adalah perempuan yang menang.